Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Salam sehat, salam sejahtera. Sama-sama. Kami ucapkan selamat datang Bapak di ruang podcast Discovery, di mana kita di sini ada ruang untuk informasi dan edukasi masalah hukum. Baik. Perkenalkan Pak, saya Lina dari media Discovery. Baik Pak, saya terima kasih, sangat bersyukur hari ini bisa kembali menemani Bapak untuk bincang-bincang dan juga pemirsa. Di sini kami mau bertanya-tanya Siap. tentang masalah opini yang ada di masyarakat itu yang selalu ditutup-tutupin gitu Pak. Ya. Ditutup-tutupin jadi dianggapnya itu persoalan pribadi kan. Jadi tentang masalah KDRT ini Pak. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya betul Pak. Jadi KDRT itu Pak ada berapa jenis? Jenis KDRT itu berapa? Dan juga kita bagaimana cara upaya korban dan masyarakat ini untuk yang misalnya kan masyarakat jadi saksi nih Pak. Nah kadang-kadang jadi saksi ini kadang-kadang jadi salah. Nah gitu kan. Jadi kita minta penjelasan dari Bapak itu upaya korban dan untuk saksi masyarakat yang menyaksikan misalnya kejadian KDRT dan terus upaya korban ini yang bisa dilaporkan, misalnya dilaporkan KDRT ini kemana sebaiknya kita melapor gitu kan ya jelaskan ke kepolisian. Nah dengan dasar yang mana yang kita bisa lakukan supaya kita tuh bisa diterima laporan kita itu Pak. Terus keempatnya kita minta pemahaman dan minta sarannya dan Bapak untuk masyarakat itu supaya jangan pernah lagi terjadi KDRT gitu Pak. Nah, Pak kami persilakan untuk Bapak kami minta saran dan penjelasan dari Bapak dan juga berikut pasal-pasal yang melanggar gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menanyakan. Saya mulai dari Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa di sana menjelaskan ada 4 yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu kekerasan secara fisik, satu, kemudian secara psikis, itu yang kedua, yang ketiga secara seksual. Yang keempat penelantaran di dalam rumah tangga. Nah, kemudian terkait dengan korban, biasanya orang-orang yang terikat secara keluarga di dalam sebuah komunitas kecil, apa yang disebut dengan keluarga. Apakah itu istri, anak, mertua, termasuk pembantu yang juga di dalam rumah itu kita membiayai yang bisa. Juga suami, tapi dari sekian banyak yang kita sebutkan tadi mungkin suamilah yang jarang menjadi korban, bahkan banyak menjadi pelaku kan begitu. Kemudian ada pertanyaan kedua tadi, upaya apa yang bisa dilakukan oleh korban jika dia mengalami atau sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Untuk upaya pelaporan mungkin itu ultimum remedium namanya istilah hukumnya, itu mungkin upaya terakhir ya. Tapi yang paling penting itu adalah pertama korban itu harus dapat dulu medisnya. Artinya dia harus dulu diselamatkan secara medis. Jika itu fisik misalnya atau psikis, psikis itu memang tidak nampak. Tetapi cukup sangat berpengaruh. Gila orang membuatnya. Gitu Pak. Jadi karena kekerasan dalam rumah tangga ini ada bentuk teror, bentuk sesuatu keadaan yang tidak mengenakan bagi anggota keluarga sehingga dia tertekan batinnya. Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga juga. Meskipun secara itu sulit kita untuk membuktikannya kalau misalnya membuat laporan ke kepolisian. Nah, maka upaya dari korban atau masyarakat atau anggota keluarga yang lain jika melihat anggota keluarganya atau masyarakat di sekitarnya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan seperti KDRT ini. Pertama, selamatkan dulu kesehatannya. Jika itu fisik maka dibawalah dia berobat, ya kan. Jika itu psikis maka dibawalah ke psikiater misalnya atau psikolog
supaya sembuh jiwanya. Hmm. Kemudian upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pendampingan secara psikis juga, Ya. baik itu dari psikolog tadi ya kan, atau ada lembaga-lembaga tertentu yang bisa mendampingi dia, termasuk kami sebagai advokat misalnya bisa juga untuk mengawalinya. Ya. Kemudian atau memang kalau dia dalam bahasa tanda kutip cukup parah lah misalnya, Ya. nah, maka ada lembaga-lembaga tertentu yang bisa untuk merehabilitasinya. Nah, kemudian baru bisa dilakukan laporan. Siapa yang melapor? Pada prinsipnya dilaporkan oleh korban itu sendiri. Oke. Namun demikian, yang namanya korban, kalau sempat dia pingsan misalnya, atau dia koma, atau dia di opname, katakanlah ini fisik nih, segala kekerasan rumah tangga, bagaimana dia melapor? Maka boleh dia diwakili oleh pihak-pihak lain, salah satu anggota keluarga yang lain, atau lembaga-lembaga lain yang memang konsen terhadap isu-isu perlindungan perempuan dan anak misalnya. Kalau ada kata korban itu perempuan dan anak, nah boleh dia mewakili, karena yang bersangkutan tidak mungkin membuat laporan ke kepolisian, ya kan? Karena dia pingsan, karena dia diopname atau hal macam kan? Ya. Nah, boleh diwakili. Nah, itu yang upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian tadi ada soal apa namanya tadi? Pemahaman. Pemahaman. Saran untuk. Saran saya. Bukan, pelapor dulu Pak. Laporan ke kita yang kita mau lapor ke polisi ketika lagi dia seperti apa si korban ini yang baru bisa kita laporkan. Oke, berarti sesuai dengan undang-undang keempat-empatnya pada prinsipnya bisa dilaporkan, baik itu secara fisik, secara psikis, secara seksual atau penelantaran rumah tangga. Bisa itu dilaporkan. Cuma pada umumnya saya melihat dan saya pernah sering melakukan pendampingan terhadap korban itu kebanyakan memang fisik. Kenapa? Karena itu bisa terukur. Ya kan? Ada rekam mediknya, ya kan? Ada visumnya. Sementara kalau untuk fisikis misalnya, itu kan sifatnya kan di dalamnya. Iya. Maka sulit kita untuk mengatakan seseorang itu tertekan jiwanya karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Ya. Kalaupun ada, apakah benar ini penyebabnya? Perlu kita nanti ahli psikolog, ahli psikiater untuk meneliti. Kemudian secara seksual ini, itulah yang Ibu sampaikan di awal tadi. Banyak kita ini tertutup hal-hal yang sifatnya seksual. Maaf cerita, apa ini maksud dengan kekerasan secara seksual? Kekerasan seksual yang dilakukan, katakan suami ya, oleh suami yang tidak wajar. Misalnya permintaan berhubungan seksual secara terus menerus, misalnya. Sementara istrinya ini dalam keadaan kecapean, lelah dan segala macam. Yang kedua, ada cara melakukan seksualitas tidak pada tempat yang wajar. Misalnya itu terjadi. Yang ketiga, mungkin kalau penyakit ya dianggap sebagai hypersex. Seseorang suami itu melakukan hubungan seksualitas misalnya, cerita nih ada yang main pakai cambuk, ada yang diikat dan macam gitu kan, tidak wajar tuh. Dan ketika isinya tidak sesuai, maka itulah kekerasan secara seksual. Atau bahkan mengeksploitasi. Cerita nih, eksploitasi ini saya anak atau istri saya misalnya, saya jualkan ke orang gitu misalnya. Misalnya itu kan. Itu namanya eksploitasi seksualitas. Dengan itu saya dapat keuntungan. Dengan uang misalnya kan. Itu juga termasuk salah satu kekerasan secara seksual. Kemudian penelantaran. Penelantaran itu sulit memang naik kalau dilaporkan pidananya, karena memang kebanyakan di pihak kepolisian kita minta ada putusan pengadilan. Misalnya kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya atau anaknya, dan ada putusan pengadilan. Jadi itu yang kalau untuk dilaporkan ke polisi, sebenarnya Pak Penjenis semuanya bisa. Cuma terkait dengan penelitian, makanya pada umumnya orang hanya melaporkan secara fisik. Kenapa? Karena itu dirasakan secara langsung. Dan kita bisa melihat ada lebamnya, ada lukanya misalnya. Yang lain itu sifatnya dia sendiri yang tahu sebagai papan kan, dia merasakan. Tuh, saran saya pertama untuk
suami lah ya, pada umumnya para apa ini ya, di dalam urusan rumah tangga ini eh, ya bergaul lah dengan baik, bergaul dengan istri atau anak kita, eh, kalau istilah agamanya secara bil ma'ruf, secara bil ma'ruf, secara baik, jangan sakiti, jangan suka main tangan kan gitu. Nah bagi masyarakat kasihlah pemahaman kepada, apalagi ini kepada pasangan-pasangan muda. Pasangan muda ini kan rentan ini menikahnya cepat, tapi permasalahannya sepanjang hari gitu kan. Mungkin dimulai dari anggota keluarga yang lain yang sudah berpengalaman, kawan-kawan juga mendukung lingkungan. Jadi itu yang bisa saya sarankan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya hampir mendominasi, tetapi tidak muncul ke permukaan karena terhalang oleh manu, terhalang oleh adat kita. Adat kita kan begini nih, udah namanya suami istri, namanya hidup rumah tangga, sakit senang itu biasa. Tapi kan dari sejak dulu kita dicekoki hal-hal yang seperti itu. Dia sudah menderita. Udah, kalau memang kau tidak tahan lagi, dah pulang, mintalah cerai baik-baik, misalnya baik-baik. Jadi itu, sehingga untuk sampai ke laporan ke kepolisian, misalnya seorang istri itu memang udah jago kali lah dia kan, udah tahan lagi di awal sampai itu. Seperti itu. Jadi gini Pak, ada satu lagi saya. KDRT itu kan banyak kan perempuan terjadi nih, ya perempuan yang korbannya memang. Kalau misalnya gini kan fisik nih Pak, kan ditonjok, kan dipukul. Nah, terus istri ini membela diri, membela misalnya, karena dia udah saking sakitnya, udah saking capeknya, terus dia membela diri, dipukullah suami itu. Maaf, terjadilah, mungkin dia lebam, mungkin dia luka, atau dia pingsan, atau dia apa suaminya. Nah, itu termasuk kita tuh, suami itu termasuk KDRT juga kah atau bagaimana? Karena istri ini membela diri loh Pak. Gitu lah. Jadi terkait KDRT tadi, dari awal saya sampaikan bahwa itu tidak sebenarnya tidak soal gender. Bisa saja istri menganiaya suami, bisa juga sebaliknya. Anak juga menganiaya orang tua ada, anak juga menganiaya juga ada. Tetapi pada umumnya memang yang pelaku itu banyak laki-laki dan korban banyak perempuan. Nah, bisa suami melakukan, bisa. Pada prinsipnya bisa, tapi jarang lah. Kenapa? Laki-laki juga madu kan. Masa kalah sama perempuan, kalah sama melapor lagi kan ya. Jadi ada banyak yang itu. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang kan, kalau kelahi itu kata suaminya, dia sampai Z duluan gitu kan. Suaminya baru ancar-ancar apa namanya ini, belum sampai lagi, dia udah duluan gitu kan. Jadi kalau dalam konsep KDRT maka itu termasuk KDRT. Tapi dalam konsep dia melapor atau tidak, kebanyakan suami memilih tidak melaporkan. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Dia rasakan sakit ini dan laporkan, nanti dia masuk istri ini, anak-anakku bagaimana. Nah, pertimbangan tuh. Yang kedua, begitu aku melapor, itu tahu itu polisi itu kan ya. Pak, bapak kena KDRT, Pak. Emang hebat tuh, jagoan bapak kan ini. Akhirnya kan tadi. Jadi konsep KDRT itu memang boleh sebenarnya, Pak. Jadi jadi pendekar apa Pak namanya? Dibilangnya perempuannya jadi apa ya? Jadi perkasa gitu kan ya. Jadi dia kemana dia? Dulu ada film dulu apa sinetron? Mak jagoan gua. Jadi dia lebih hebat daripada suaminya. Ya, oke Pak. Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, jadi gini, untuk semua masyarakat yang melalui rumah tangga, yang misalnya ibu-ibunya atau anaknya atau siapapun yang kena, tadi kata Bapak tadi, yang mentalnya yang kena psikis ya, psikis, kena pokoknya tekan mental atau kena KDRT, boleh melaporkan ke, pertama dulu kita minta pendampingan dulu lah. Dengan misalnya kayak kuasa hukum, Pak legal, jangan langsung main lapor dulu ya Pak ya.
jangan main lapor ke polisi dulu berarti ya. Sebaiknya Sebaiknya kita minta pendampingan dulu ke orang yang misalnya kayak pengacara. ya artinya kalau memang dengan didampingi itu terus diadakan mediasi dengan suaminya mungkin akan lebih baik ke depannya, Iya. rumah tangganya baik, KDRT itu tidak terjadi lagi. Iya. Mungkin itu. Baiklah, kalau teman-teman semua pemirsa semua dimanapun berada, kami sangat terima kasih mengucapkan hari ini kita dikasih Allah kelancaran untuk Amin. Bapak Yusri dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau teman-teman semua yang mau di podcast boleh hubungin Bapak Yusri dan langsung kita sendiri juga boleh pengajian atau untuk apapun kita menerima dimanapun kita siap untuk podcast dan Bapak Yusri pun siap membantu untuk yang punya permasalahan apapun itu. Baik Bapak, di penghujung acara kita ini, apakah Bapak masih ada untuk saran untuk ke masyarakat lagi tambahan dari saran tadi, tambahan untuk kedepannya supaya setiap rumah tangga ini untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak sekarang kan banyak egonya atau sendiri lah Pak. Itu boleh dikasih Pak untuk saran-saran ke pemirsa semua. Baik, untuk pemirsa ya atau netizen lainnya, Ya. kalau podcast ini kan begini. Mungkin persoalan KDRT itu mungkin dialami masing-masing itu berbeda-beda. Ya. Sehingga kita tidak secara umum sudah saya sampaikan, tapi kadang-kadang ada yang memang kasusnya tidak sama dengan sama yang lain. Karena ini podcast dan saya juga terbatas menyampaikannya. Mungkin untuk lebih lanjutnya, kalau ini tayang di entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di media sosial lainnya, jika ada masalah-masalah yang langsung buat di komen aja. Ya, di komen saja, nanti kita jawab atau bahkan kita buat podcast tersendiri atas pertanyaan yang muncul dari situ, atau kita langsung jawab di atau di DM saja nanti. Nah, itu aja. Atau kalau bisa ada waktu dan itu untuk seputaran Dwi, saya selalu sampaikan itu tak salah juga bersilaturahmi di kediaman kami, di kantor kami di Jalan Pertanian 54 Dwi. Nah, itu aja mungkin sarannya. Baik Bapak, terima kasih banyak kami ucapkan atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih atas segalanya Allah lancarkan hari podcast kita ini. Baik pemirsa semua, kami mengucapkan hari ini dengan kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih.